Aku adalah korban. Setiap hari, sekolah terasa seperti neraka. Tapi saat seseorang yang aku sayangi ikut disakiti, aku sadar. Cukup sudah, aku harus bangkit. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang pernah dipaksa diam. Namaku Raka. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuman anak biasa yang suka baca buku, duduk di pojok kelas, dan berharap hari ini tidak ada yang menyakitiku lagi. Hari itu seperti biasa, aku berjalan menyusuri lorong sekolah dengan kepala tertunduk. Kupikir kalau aku tak menatap siapa-siapa, maka tak ada yang memperhatikanku. Tapi aku salah. Rian dan gennya muncul lagi. Si kutu buku lo kayak otak lo tuh, penuh teori tapi gak ada yang suka. Buku-bukuku jatuh berserakan. Aku berjongkok, memungut satu persatu sambil menahan napas. Aku terbiasa, mungkin terlalu biasa. Di dalam kelas, aku duduk sendirian di pojok. Mereka menjauhiku seolah-olah aku membawa penyakit. Tapi satu-satunya yang selalu mendekatiku adalah Tari. Rak, kamu gak harus terus diam. Suatu saat mereka akan sadar kalau kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati aku merasa kecil dan kalah. Tari menyinggol Rian secara tidak sengaja saat membawa nampan makanan. Minuman Rian tumpah ke sepatunya. Aku langsung berdiri. Napasku tercekat, tapi tubuhku bergerak sendiri. Untuk pertama kalinya aku melawan. Jangan sentuh dia. Kalau kamu berani, ganggu saja aku. Rian mendekat. Wajahnya memerah, tapi aku tak mundur. Di mataku, aku bisa lihat dia kaget. Untuk pertama kalinya, aku tak lari. Bu Intan memanggilku ke ruang BK. Aku kira aku akan dimarahi karena membuat keributan, tapi yang keluar dari mulut beliau justru, "Kenapa baru sekarang kamu bicara, Raka?" Aku tak kuat menahannya lagi. Semua rasa sakit, takut, malu hancur di dalam dada. Air mataku jatuh. Karena saya pikir diam itu aman, tapi ternyata diam itu menyakitkan. Sekolah mengadakan acara hari tanpa bullying. Entah kenapa aku diminta berbicara dan anehnya aku mau. Tanganku dingin, tapi saat melihat wajah Tari di barisan depan, aku tahu aku tak sendiri. Dulu aku pikir selama aku diam, semuanya akan berhenti. Tapi ternyata mereka makin berani. Hari ini aku ingin bicara, bukan untuk diriku saja, tapi untuk semua orang yang pernah merasa kecil, takut dan tak berharga. Kita semua berhak dihormati. Tepuk tangan bergemuruh. Untuk pertama kalinya aku merasa hidup. Rian mulai dijauhi teman-temannya. Aku tahu dia sedang merasakan sedikit dari apa yang pernah kurasakan. Aku tak menyimpan dendam, hanya pelajaran. Sekarang beberapa teman mulai menyapaku, bahkan ada yang mengajakku belajar bersama. Aku bukan pahlawan, aku hanya anak biasa yang berani berkata cukup. Bullying itu bukan cuma soal siapa yang kuat dan siapa yang lemah, tapi soal siapa yang berani bersuara. Dan hari itu aku bersuara untuk diriku dan untuk orang-orang yang belum bisa. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan diam saat ada yang disakiti. Kadang keberanian dimulai dari satu langkah kecil untuk melindungi yang lebih besar.